Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Ya, halo, selamat pagi, Mas Ya, Luki. baik Mas Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Abdul, bicara mengenai pergerakan dari IHSG beberapa waktu yang lalu ataupun mungkin pada saat akhir pekan begitu ya, berhasil ditutup di zona hijau. Beberapa saham big caps ini kemudian menopang kinerja dari IHSG di weekend lalu. Perbankan salah satunya BBCA menjadi penopang. Apa yang Anda bisa analisa dan sejauh mana ini kemudian menjadi satu bekal untuk IHSG menjalani pekan ini dengan cukup optimis? Oke, baik. Jika kita mereview perdagangan pekan lalu, di mana ISG mencatatkan return positif ya di pekan lalu sebesar 0,93%, tapi secara month to date sejak Januari di tanggal 2, itu ISG masih tercatat negatif di teritori zona merah, itu minus 0,15%. Nah, untuk dari net foreign-nya sendiri, dari inflow sendiri, di sana masih terlihat adanya net foreign buy itu secara week to date di pekan lalu itu sebesar 78 miliar rupiah, yang mana hal itu tercatat mulai positif itu sejak Bank Indonesia itu memangkas suku bunga Indonesia sebesar 25 basis point ke 5,75%. Jika kita lihat pada perdagangan pekan lalu, memang saham perbankan menjadi leader nih terhadap penguatan ISG, di mana memang ketika Bank Indonesia memangkas suku bunga, saham-saham perbankan langsung bergerak menguat, bahkan BBRI dan BMRI mengalami penguatan yang cukup signifikan di hari Rabu dan hari Kamis pekan lalu. Nah, ketika di hari Jumat memang bukan saham perbankan yang perform, tetapi memang dari saham-saham konglomerasi, seperti memang ada saham brand di sana yang menjadi penopang untuk IHSG sendiri. Sehingga memang untuk pekan lalu memang katalis yang ada itu cukup mix, karena memang dari segi Bank Indonesia sendiri memang konsensusnya ditahan suku bunga, tetapi Baik. di luar ekspektasi para analis, di mana Bank Indonesia memangkas suku bunga di kala memang rupiah masih terus terdepresiasi di Ya. pekan lalu, bahkan di bulan Januari ini. Seperti itu, Baik, Mas. bahkan sempat menembus level 16.400-an begitu. Tapi hal Ya. yang juga diantisipasi adalah terkait dengan pelantikan dari Donald Trump di awal pekan ini. Mas Abdul, apa yang Anda lihat ataupun Anda analisis, apakah kemudian ini juga mungkin bisa membantu sedikit semacam apa ya, booster juga terhadap market Ya. global, ataupun mungkin ada beberapa concern yang nampaknya dikhawatirkan oleh investor dan bagaimana ini terproyeksi ke pergerakan IHSG di pekan ini menurut Anda? Oke, baik. Terkait dengan pelantikan Donald Trump sendiri, yang kita ketahui, yang mana Donald Trump sendiri terpilih di kuartal 4 2024 lalu, dan memang sejak terpilih Donald Trump, pasar saham di Indonesia, terkhususnya di domestik itu tertekan, bahkan tertekan sejak menyentuh all time high-nya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan pasar saham di Amerika Serikat, yang mana sejak pemilihan Donald Trump memang kebijakan yang akan dibawanya, yaitu proteksionis, American First, itu memperkuat atau memperkokoh Hmm, pasar saham di Amerika Serikat, karena memang adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup masif nantinya di Amerika Serikat, dan baik. perputaran uangnya juga banyak itu di Amerika Serikat, sehingga ada potensi sebenarnya inflasi terjadi lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat apakah ada peluang atau booster dari pelantikan Donald Trump terhadap pasar saham di domestik. Kita lihat lagi bahwasannya memang outflow terjadi terus-menerus, Hmm, rupiah terdepresiasi sejak pemilihan Donald Trump. Sehingga memang kita lihat bahwasannya pemilihan Donald Trump ini menjadi katalis negatif bagi pasar saham domestik terkhususnya. ya, Dan juga kita lihat pasar saham China juga terdampak cukup signifikan. Dan jika kita mengulas lebih jauh lagi, ketika Donald Trump menerapkan tarif impor ke China itu di awal tahun 2018 lalu, ketika Donald Trump terpilih, itu pasar saham China sempat turun, terdepresiasi, turun 13% kalau tidak salah, hmm, itu Shanghai Index, dan tentunya hal ini dikhawatirkan akan terjadi kembali. Tetapi yang kita ketahui bahwasannya China adalah negara maju, negara superpower, yang mana ketika di kala itu di tahun 2018 Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap barang-barang China, itu baik. China juga menerapkan tarif impor terhadap barang-barang dari Amerika Serikat. Ya, Sehingga memang perang dagang ini akan kembali terjadi tentunya
Dan nanti akan kita lihat bagaimana Cina merespon tanggapan dari Amerika Serikat. Ya, Dan dari segi domestik sendiri di sini masih dirugikan karena memang potensi outflow terjadi ketika Donald Trump terpilih dengan membawa kebijakan proteksionisnya seperti baik. seperti Lalu itu, bagaimana Mas. sebetulnya Indonesia dapat memanfaatkan trade war ini menjadi sebuah potensi begitu itu yang paling penting berikutnya dapat dilakukan apakah kita bisa memaksimalkan itu atau tidak khususnya untuk perusahaan-perusahaan berbasis komoditas dan juga berimplikasi Ya. terhadap pergerakan harga saham.